Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi linear bagian yang translasi. Sebelum itu kita masukkan persamaannya dulu, yaitu f x sama dengan x plus 4. Setelah kita masukkan translasinya, pergi ke poin, lalu masukkan hasil yang sudah kita hitung. Hasilnya adalah min 3,1, min 2,2, dan min 1,3. Setelah itu, klik poin, lalu kita translasikan sejauh 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Lalu klik ini, kita pilih vektor, lalu sambungkan dari D ke E, itu menghasilkan vektor U. Kita sambungkan lagi garis E ke F, itu menghasilkan vektor V. Setelah itu, klik input dan ketik translate yang objek dan vektor. Lalu objeknya itu kita ganti dengan huruf F dan vektornya kita ganti dengan huruf U. Di sini kita akan setting warnanya agar lebih mudah membedakannya. Setelah kita ubah warnanya, lalu kita klik poin dan kita masukkan hasil yang sudah kita hitung. Hasilnya adalah min 1,1, 0,2, 1,3. Setelah itu kita klik input dan kita ketik translate. Objek dan vektornya kita ganti. Objeknya kita ganti dengan huruf F dan vektornya kita ganti dengan huruf V. Maaf, salah, V. Setelah itu kita ubah warnanya. Setelah itu kita klik poin dan kita masukkan hasil yang vertikalnya min 3,3 dan min 2,4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Di sini saya menjelaskan fungsi linear bagian refleksi pada sumbu X. Nah, kita kan udah masuki persamaannya ya. Persamaannya yaitu fx sama dengan x plus 4. Nah, di sini juga aku udah masukin titik awalnya. Pertama, kita klik yang atas ini, kemudian pilih reflect about line. Setelah itu, klik grafik awalnya dan klik sumbu X karena kita mau refleksikan di sumbu X. Nah, di sini udah langsung jadi ini ya, refleksi. Kita ganti dulu warnanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal masukin titik-titiknya yang hasil perhitungan yang kita hitung. Nah, di sini itu hasil perhitungannya min 3, min 1. Lanjut, kita masukin lagi min 2, min 2. Nah, yang lanjut lagi min 1, min 3. Nah, ini hasil perhitungan yang udah kita hitung. Inilah hasil grafik fungsi linear pada refleksi terhadap sumbu X. Nah, untuk gambar yang ini tuh grafik yang tidak menggunakan titik ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang dilatasi. Nah, sekarang kita klik yang ini, klik slider.
Lalu di sini kita ganti skalanya jadi 2. Klik OK. Nah, di sini kita ketik dilatasi ya, teman-teman. Lalu ketik F, A, dan Enter. Nah, sekarang kita ganti warnanya supaya ngebedain mana yang grafik awal dan juga grafik hasil dilatasi. Di sini kita klik poin dulu. Lalu kita masukkan hasil yang telah dihitung, min 6,2, min 4,4. Jadi ini hasil grafik dilatasi fungsi linear. Nah, untuk yang ini gambar grafik yang tidak menggunakan titik. Nah, di sini bagi fungsi linear yang terakhir yaitu rotasi. Di sini kita klik ini, klik slider. Ini kita ubah jadi angel. Terus derajatnya kita ubah jadi 90 derajat. Kita klik OK. Di sini kita ketik rotasi. Nah, klik yang ini. Objeknya kita ganti F, angelnya ini kita ganti alpha. Nah, ini udah. Di sini kita setting dulu warnanya. Ini kita klik dulu yang ini ya, teman-teman. Kita pencet poin. Nah, di sini kita masukin hasil dari perhitungannya, yaitu min 1, min 3, lalu min 2, min 2, dan yang terakhir min 3, min 1. Jadi ini gambar grafik fungsi linear bagian rotasi. Jadi ini gambar grafik yang tidak menggunakan titik koordinat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi mutlak yang bagian translasi. Pertama, kita input rumusnya, yaitu fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 4. Setelah itu kita klik yang atas ini, lalu kita klik poin. Setelah itu kita masukkan titiknya. Yang pertama itu min 3,10, yang kedua min 2,8, yang ketiga min 1,6, yang keempat 0,4. Lalu kita klik move untuk menggesernya. Nah, setelah itu kita klik yang atas ini, lalu kita klik poin lagi. Kita masukkan titik yang kelima yaitu 1,2, yang keenam itu 2,0, yang ketujuh itu 3,2. Lalu kita klik poin untuk menentukan titik 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Lalu setelah itu kita klik yang atas ini dan kita klik vektor. Ini untuk menyambungkan garis dari H ke I dan I ke J sehingga H, I dan I, J. Setelah itu kita klik input dan kita ketik translate. Nah, kita pilih yang translate, objek, dan vektor. Objek kita ganti ke F dan vektor kita ganti ke U. Lalu kita klik titik 3 dan kita klik setting. Kita klik color dan kita pilih yang warna kuning. Nah, untuk yang warna kuning ini translasi yang bagian horizontal. Lalu kita klik poin lagi untuk menambah titiknya. Yang pertama min 1,10, yang kedua 0,8, yang ketiga 1,6, yang keempat 2,4. Kita klik poin lagi untuk menentukan titiknya. Yang kelima 3,2, yang keenam 4,0, dan yang ketujuh 5,2. Lalu kita klik input dan kita ketik translate. Kita pilih yang translate, objek, dan vektor. Objek kita ganti dengan F dan vektor kita ganti dengan V. Nah, setelah itu klik titik 3 dan klik settings. Klik color untuk mengganti warnanya. Klik yang warna hijau. Nah, ini untuk translasi yang vertikal. Lalu kita klik poin untuk menentukan titiknya. Yang pertama min 3,12, yang kedua min 2,10, yang ketiga min 1,8, yang keempat 0,6.
Lalu klik poin lagi, yang kelima 1,4, yang keenam 2,2, yang ketujuh 3,4. Nah, inilah hasil grafik dari translasi fungsi mutlak. Ini gambar grafik fungsi mutlak yang tidak menggunakan titik koordinat. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang refleksi. Nah, sudah dimasukin persamaannya, lalu kita klik reflect about line. Lalu kita tekan grafik awal dan sumbu X. Kalau sudah, kita klik titik 3, lalu kita klik settings. Kita klik color untuk mengganti warna. Kita pilih yang warna hijau. Nah, setelah itu kita klik move. Kalau sudah klik move, kita tarik ke bawah untuk menentukan titik-titiknya. Nah, kalau sudah, kita klik poin untuk menambahkan titiknya. Yang pertama min 3,10, yang kedua min 2,8, yang ketiga min 1,6, yang keempat 0,4. Kalau sudah, kita klik move, lalu kita tarik ke atas untuk menambahkan titik selanjutnya. Klik poin, lalu tambahkan titiknya. Yang kelima 1,2, yang keenam 2,0, dan yang ketujuh 3,2. Nah, ini hasil grafik refleksi dari fungsi mutlak. Ini gambar bagian refleksi fungsi mutlak yang tidak menggunakan titik koordinat. Oke, sekarang fungsi mutlak yang akan didilatasikan. Nah, karena kita sudah memasukkan persamaannya dan juga titik koordinatnya, sekarang kita langsung mendilatasinya. Caranya yaitu kita klik ini, kemudian slider. Ini kalian taruh di mana aja, kemudian akan muncul seperti ini. A-nya kita ganti 2 karena skalanya 2. Nah, kemudian kita input delete, kemudian pilih yang paling atas. Objeknya kita ganti F, faktornya itu A. Kemudian akan menghasilkan suatu grafik baru. Nah, di sini saya ganti warnanya supaya bisa membedakan mana grafik asli dan juga mana grafik hasil dilatasi. Tak lupa juga saya tambahkan titik koordinat pada grafik baru untuk membedakan mana titik koordinat awal dan juga titik koordinat akhir sesuai dengan perhitungan. Nah, inilah grafik fungsi mutlak yang didilatasikan. Untuk grafik yang berwarna ungu adalah grafik fungsi awalnya, yang kemudian yang warnanya hijau itu adalah grafik hasil dilatasinya. Nah, inilah grafik fungsi mutlak awal dan juga hasil dilatasinya tanpa titik koordinat. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang bagian rotasi. Oke, pertama kalian klik atas ini, kemudian kalian pilih slider. Di sini kalian klik aja di mana. Kemudian kalian ganti ke angle dan di sini alpanya kita ganti dengan 90 derajat. Setelah itu kalian klik input. Di sini kalian tulis rotate yang paling atas ya. Kemudian kalian pilih yang atas juga objek, angle. Di sini objeknya diganti F, angle-nya kita ganti dengan alpha. Nah, kemudian dia akan menghasilkan suatu grafik baru. Tapi di sini saya ganti warnanya supaya terlihat antara grafik awal dan juga grafik hasil rotasi. Nah, begini. Kemudian gak lupa juga saya masukkan titik-titik koordinatnya. Nah, inilah teman-teman grafik fungsi mutlak yang dirotasikan sejauh 90 derajat ya. Nah, di sini untuk yang ungu itu fungsi awalnya, kemudian yang hijau itu adalah hasil dari rotasinya. Kemudian di sini ada grafik fungsi mutlak yang dirotasikan tanpa titik koordinat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang translasi. Pertama kita masukkan dulu persamaannya, fx sama dengan x kuadrat min 4x min 2. Lalu kita klik poin dan kita masukkan dulu x ya, yang tadi kita hitung itu min 2,10. Kemudian titik dan kita taruh hitung hasil tadi lagi min 1,3. Lalu klik poin, titik lagi. Jadi kita taruh titik yang tadi kita hasil hitung tadi yaitu 0,2 dan 1,5. Lalu kita buat lagi hasilnya 2,6 dan 3,5. Lalu kita di sini kita klik poin lagi dan titikkan sejauh 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Lalu kita sambungkan ya teman-teman.
dengan klik vektor, dan untuk ke titik G ke H menghasilkan vektor U, dan H ke I menghasilkan vektor V. Kemudian kita ketik translate F, U. Lalu kita tulis F, U. Di sini warnanya kita ganti juga supaya bisa membedakan mana grafik awal dan grafik hasil translasi. Setelah itu kita tambahkan titik koordinatnya, yaitu dengan klik atas dan klik poin. Lalu di sini tinggal disesuaikan aja dengan hasil perhitungan kita. Udah, lalu translate lagi FV, teman-teman. FV. Lalu kita setting lagi, ubah lagi warnanya menjadi warna kuning, teman-teman. Lalu kita masukkan lagi sini titik-titik ya, teman-teman. Hasil translasi vertikalnya. Kita masukkan titik lagi di sini. Hasil translasi vertikalnya. Ini hasil titik-titik hasil translasi vertikalnya, teman-teman. Nah, kita taruh ini hasilnya penghitungan tadi, poin. Nah, dan inilah hasil translasi fungsi kuadrat. Dan untuk hasil ini, untuk gambar tersebut adalah grafik translasi tanpa titik-titik sumbu X dan Y. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi pada sumbu X pada transformasi fungsi kuadrat. Nah, pertama kita masukkan dulu titik-titiknya. Di sini kita klik poin. Lalu kita titikin di min 2 dan 10. Terus lanjut ke titik sumbu X dan sumbu Y 3. Lanjut yang ketiga ada 0, min 2, 1, min 5, 2, min 6, dan 3, min 5. Nah, setelah kita tentukan sumbu X dan sumbu Y masing-masingnya, lalu kita refleksikan dengan klik reflect about line dan klik antara titik garis sumbu X. Nah, ini garis refleksinya, terus kita ganti warnanya menjadi warna merah agar membedakan. Nah, ini setelah itu kita masukkan titik-titik perhitungan setelah kita refleksi, klik poin lagi, lalu kita masukkan min 2, min 10, lalu titik kedua yaitu min 1 dan min 3, lalu titik ketiganya itu 0,2, titik ketiga itu 1,5, dan titik keempat itu 2,6, lalu 3,5. Nah, inilah hasil refleksi dari fungsi kuadrat. Nah, untuk grafik tersebut adalah grafik tanpa titik hasil perhitungan refleksinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi pada transformasi fungsi kuadrat. Setelah saya masukkan masing-masing titik sumbu X dan sumbu Y, yaitu ada min 2,10, min 1,3, 0, min 2, 1, min 5, 2, min 6, dan 3,5. Lalu sekarang kita mulai dilatasikan. Kita klik slider, kita tekan aja sampai muncul ini, lalu skalanya kita pakai 2. Setelah itu kita klik delete. Nah, yang ini kita klik yang paling atas ini, lalu kita ketik F, A. Nah, sudah. Lalu kita ke setting dan ganti warna menjadi warna ungu. Nah, setelah menentukan grafik dilatasinya, lalu sekarang kita masukkan titik hasil dilatasi yang sudah ditentukan. Kita klik poin, lalu kita tekan di min 2,6. Yang kedua kita titikkan lagi di 0, min 4.
Oke, lalu yang ketiga di 2,10, yang keempat di 4 min 12, dan terakhir ada 6,10. Nah, inilah hasil dari grafik dilatasi. Dan gambar berikut adalah grafik dilatasi tanpa titik-titik perhitungan dilatasinya. Oke, sekarang kita masuk ke rotasi fungsi kuadrat. Jadi kita klik ini, terus klik slider, terus kita ke angle, ganti angle-nya jadi 90 derajat. Nah, terus kita ketik rotate. Pilih yang rotate, objek dan angle. Objeknya kita isi F dan angle-nya kita isi alpha. Nah, terus kita setting dulu warnanya biar kita bisa ngebedain. Nah, setelah kita ganti warna, jadi kita masukin hasil perhitungan yang udah kita hitung ya teman-teman. Kita pencet poin, terus kita masukin angkanya. Yang pertama itu ada min 10, min 2, min 3, min 1, 2, 0, 5, 1, 6, 2, terus 5, 3. Nah, ini hasil dari rotasi fungsi kuadrat ya teman-teman. Untuk yang ini, hasil rotasi fungsi kuadrat yang tidak memakai titik koordinat.